Behal memegang erat foto adiknya, Panas Mahmud. Dendam mengaliri denyut nadinya. Dendam kepada ibunya, ayahnya, pamannya, sepupunya, dan semua komunitas Kurdis yang membantu menutupi pembunuhan Panas. Rasa marah dan menyesal bercampur aduk di dadanya. Karena ia melarikan diri dari rumah, Panas menjadi pengganti dirinya. Behal, Panas, Paizi, 3 bersaudari lahir dari Behya dan Mahmud. Hidup di kota pegunungan Kurdistan, Irak, dan pindah ke London tahun 1998. Pamannya, Ari Mahmud, adalah kepala keluarga. Hidup dalam keluarga Kurdis, mereka mengutamakan kehormatan di atas segalanya. Salah sedikit, semisal tidak sengaja menyentuh tangan kerabat lelaki, mencukur bulu kaki, melihat pria di jalan, memakai make up, mereka akan dipukuli habis-habisan dan dipanggil pelacur. Peringai kedua orang tuanya semakin kejam ketika mereka pindah ke London. Sebagai gadis yang berasal dari kota kecil, London bagaikan festival. Coca-Cola, menindik telinga, deterjen cair, make up, fashion adalah hal baru yang menarik perhatian ketiganya. Behal kabur dari rumah saat orang tuanya memaksanya menikahi sepupunya saat ia berusia 16 tahun. Seorang pria yang jauh lebih tua di Iran. Ari Mahmud, pamannya, membayar saudara lelaki Behal untuk membunuhnya. Beberapa orang dari komunitas Kurdis selatan London mengikutinya dan melaporkan gerak-geriknya kepada ayahnya. Ia bersembunyi setelah usahanya melaporkan kepada polisi tidak berbuah apapun. Kaburnya Behal adalah pukulan bagi kehormatan keluarganya. Ayahnya memastikan kedua putrinya yang lain, Panas 17 dan Paizi 16 tahun, menikah dengan pria tua di tahun 2002. Panas yang tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang memukulinya, memperkosa, dan menyuruhnya mencuci dengan tangan meski ada mesin cuci, meninggalkannya setelah 2 tahun menikah. Tapi ia kembali lagi tahun 2005. Behal berhasil menemui Panas dengan bantuan seorang teman Mei 2005. Hati Behal hancur ketika melihat mata Panas, penuh ketakutan, lelah, dengan tubuhnya yang kurus, bekas cakaran dan pukulan di tubuhnya. Pertemuan itulah yang terakhir bagi mereka berdua. Beberapa bulan setelah itu, Panas bercerai dan bertemu pria Iran, Rahmat Suleimani, yang ia cintai tetapi ditolak oleh keluarganya. Mereka berdua tahu resiko jika keluarga Panas menemukan mereka bersama. Ketika mereka terlihat di stasiun kereta api bawah tanah, pamannya mengadakan arisan pembunuhan untuk Panas dan Rahmat pada 2 Desember 2005. Pamannya memberitahu ibu Panas mereka akan membunuh putrinya karena mempermalukan keluarga. Panas yang mendengar pembicaraan mereka membuat surat rencana pembunuhan oleh keluarganya ke kantor polisi Wimbledon. Kembalinya dari kantor polisi, ayahnya membawa Panas ke rumah neneknya dan memaksanya minum brandy sampai mabuk dan menyuruhnya tidak melihat ayahnya. Ketakutan, Panas memecahkan kaca jendela yang melukai tangannya, berlari menemui Rahmat dan pergi ke rumah sakit. Di rumah sakitlah Rahmat mengambil video pengakuan Panas. بوی هنم به کیسه که راش داو کیسه که وقتی کردستانی راش بوی لکرمو کیسه کم گفته وقتی لچی که بخواه ورده شخش حاسو کاله که راشی لبربون ایرو با تقال دسکش فیشین لا فقیه بو یکران نبون هرش. Panas tidak memiliki tempat bersembunyi. Jadi ketika ayahnya berhasil menemuinya di McDonald dan meyakinkan bila keadaan di rumah baik-baik saja, mereka semua sudah memaafkannya, Panas mengikuti ayahnya kembali ke rumah. 2 hari sebelum Panas dibunuh, kekasihnya Rahmat diculik. Salah seorang penculiknya mengatakan kalau ia akan dibunuh bersama Panas. Rahmat berhasil melarikan diri. Ia dan Panas kembali melapor pada polisi. People following me, or still now they follow me. Anytime, if anything happens to me, it's them. Mereka seharusnya kembali ke kantor polisi keesokan harinya, tetapi Panas tidak pernah muncul. Januari 2006, Panas diperkosa dan disodomi selama 2 jam oleh sepupunya di bawah pengawasan pamannya. Ia muntah-muntah karena ketakutan. Sepupunya, Muhammad Hama, kemudian menjeratnya dengan tali sepatu dan menginjak punggungnya. 1/2 jam waktu yang diperlukan, sampai akhirnya Panas kehilangan nyawanya. Rahmat melaporkan hilangnya Panas. Polisi yang melakukan investigasi menanyai keluarga, tetapi mereka menolak berbicara dan membuang semua foto Panas. Interogasi panjang polisi membuat Hama mengakui kalau dia salah satu penculik Rahmat. Dalam tahanan, Hama menghubungi keluarganya dan menyombongkan bagaimana mereka membunuh Panas. Ia mengingatkan mereka untuk menindih jenazah Panas dengan freezer. Dari panggilan telepon Hamalah, polisi akhirnya menemukan jenazah Panas dan menangkap para pelaku. 2 pelaku, Omar Hussein dan Muhammad Ali, melarikan diri keluar dari Inggris, tetapi pada akhirnya mereka berhasil ditangkap dan dipenjara.
Saat ditemukan, jenazah Banas sudah sangat membusuk hingga polisi tidak bisa melakukan tes DNA. Penghinaan terakhir yang dilakukan oleh keluarganya ialah menguburnya tanpa nisan. Setahun setelah Banas meninggal, upacara pemakaman dan pemasangan nisan dilakukan dan dibayar oleh organisasi hak perempuan Kurdis dan Iran, polisi dan jaksa yang menuntut kasusnya. 10 tahun setelah kematian Banas, Rahmat Suleimani bunuh diri karena patah hati atas kematian Banas. Banas bukanlah satu-satunya perempuan yang dibunuh dengan alasan harga diri. Sejak terungkapnya kasus Banas, laporan kekerasan atas nama kehormatan meningkat hingga 80%. Banas Mahmud, 20 tahun kehilangan nyawanya karena tradisi membunuh demi kehormatan. Selamat menikmati sahur dan berbuka puasa ya guys. Terus ikuti kasus kriminal di channel ini.